Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rugawati dengan nomor NIM 7020011931, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi metodologi penelitian. Adapun yaitu materi yang pertama mengenai filsafat. Apa sih itu filsafat? Filsafat adalah ilmu induk yang berasal dari kata Yunani atau phito, ya, yang berarti menyenangkan atau cinta. Filsafat menggunakan kalimat mengapa dan bagaimana sesuatu dan sebagaimana sesuatu itu yang terjadi. Sedangkan pengetahuan adalah hasil tahu dari manusia secara visual. Proses perkembangan manusia terbagi dedukasi, hipotesis, verifikasi, dan indukasi. Penelitian menurut Cooper dan Emory 1955 adalah suatu proses penyelidikan secara sistematis ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah. Metode penelitian terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, rasional adalah penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal. Yang kedua, empiris. Empiris adalah cara yang digunakan yang dapat diamati dengan indera manusia. Yang ketiga, sistematis adalah proses penelitian menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis. Selanjutnya, materi yang kedua, metodologi. Metodologi adalah penelitian pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Peran penelitian dapat membantu dalam memperoleh pengetahuan baru, memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan, dan memberikan pemecahan atas suatu masalah. Dalam berpikir ilmiah, harus bersikap skeptok, analitik, dan kritik. Adapun juga materi yang ketiga, yaitu tahapan dalam metode ilmiah yaitu menemukan, menyusun kerangka, menyusun pemecahan, melakukan pengujian, dan merumuskan berarti pemecahan masalah berdasarkan uji hipotesis. Judul penelitian sebaiknya memberikan gambaran keseluruhan isi terdiri dari maksimal 12 kata. Rumusan masalah mengarah ke judul, tujuan umum mengacu pada judul, dan tujuan khusus mengacu pada variabel. Hipotesis nol yaitu dilakukan pembuktian dengan mengumpulkan data yang relevan dengan variabel-variabel yang bersangkutan. Proses pengujian hipotesis dapat disamakan dengan pengadilan perkara pidana. Adapun ciri-ciri hipotesis yang baik yaitu hipotesis hubungan antara variabel, hipotesis harus dapat diuji, dan hipotesis harus spesifik dan sederhana. Adapun materi yang keempat yaitu kerangka. Kerangka teori merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel untuk menjelaskan sebuah fenomena menurut Wibowo 2014. Kerangka teori harus berdasarkan pendapat ahli atau biasa dari jurnal yang memiliki sumber yang jelas, sedangkan kerangka konsep merupakan turunan dari kerangka teori yang disusun sebelumnya dalam telah pustaka. Variabel menurut
Hetty dan Farhadi 1981 dalam Sugiono 2015 adalah seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara suatu orang dengan orang lain atau suatu objek dengan objek lain. Variabel terbagi dua, yaitu variabel dependen atau variabel tidak bebas dan variabel independen atau variabel bebas. Skala pengukuran terdiri atas 5, yaitu skala normal, ordinal, interval, dan rasio atau jembatan, keledainya disebut Noyer. Adapun materi yang kelima yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah terdiri sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian yang mengandung informasi yang dapat diketahui, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dipilih dengan cara tertentu yang dianggap representatif. Klasifikasi populasi sebagai berikut, yaitu ada populasi berdasarkan jenis, yang kedua ada populasi berdasarkan sifat, yang ketiga ada populasi berdasarkan kelompok. Lanjut ke materi 6. Materi 6 yaitu jenis, pengumpulan, dan analisis data. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan untuk memecahkan pertanyaan. Peneliti data bersumber, data primer, dan data sekunder. Data dibedakan jadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang terbentuk kata-kata, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Metode pengumpulan data kualitatif yaitu melakukan wawancara mendalam, observasi, telaah dokumen, dan melakukan diskusi terarah dengan kelompok. Dan data kuantitatif bisa dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Adapun materi yang ke-8 yaitu penelitian kuantitatif. Secara umum ada dua jenis penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian kuantitatif terbagi dua, yaitu observasional dan eksperimental. Observasional terbagi yaitu desain penelitian deskriptif dan analitik. Lanjut ke materi 8, yaitu rancangan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan data karakteristik populasi atau fenomena yang dipelajari, yaitu digunakan menjawab pertanyaan siapa, apa, kapan, dan bagaimana. Dan data yang disajikan berdasarkan fakta akurat dan sistematik. Adapun materi yang ke-9 yaitu penelitian observasional analitik. Adapun rancangan CORT yang pertama yaitu mempelajari hubungan antar faktor risiko dengan efek atau penyakit melalui pendekatan wawancara secara longitudinal perspektif. Yang kedua yaitu faktor risiko diidentifikasi lebih dulu observasi timbul efek atau tidak. Yang ketiga hubungan sebab akibat kuat. Yang keempat, studi CORT terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama dengan kelompok pembanding internal, yang kedua dengan kelompok pembanding eksternal atau berganda. Adapun juga langkah-langkah CORT
Langkah-langkah KOLP yang pertama ada merumuskan masalah penelitian, yang kedua ada menetapkan subjek penelitian, yang ketiga memilih kelompok kontrol, yang keempat mengidentifikasi variabel penelitian, yang kelima mengamati perkembangan dan menetapkan timbulnya efek atau penyakit, yang terakhir analisis hasil. Selanjutnya ke materi 10, rancangan penelitian eksperimental. Penelitian biomedik terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama penelitian eksperimental murni, yang kedua mempelajari korelasi sebab akibat dengan melakukan pengendalian variabel-variabel secara ketat, yang ketiga subjek penelitian menggunakan hewan percobaan atau galur baku. Yang keempat, dalam penelitian obat tahap penelitian praklinik. Uji klinik medikamentosa yaitu penelitian yang dilakukan pada manusia terhadap obat-obatan yang sebelumnya telah melalui tahap penelitian praklinik pada hewan. Selanjutnya yaitu ke materi 11. Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu bentuk analisis empiris atau investigasi yang sistematis menjadi suatu makna tertentu. Maksud sistematis di sini melalui proses yang direncanakan, mengikuti aturan yang berlaku dalam prinsip penelitian kuantitatif. Sedangkan kata empiris dalam pengertian tersebut berarti suatu bentuk analisis atau investigasi yang bersifat langsung dari kejadian atau pengalaman sebenarnya. Adapun ke materi selanjutnya yaitu materi 12, yaitu metode kombinasi. Metode penelitian kombinasi adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat pragmatisme digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah maupun buatan. Dengan menggunakan metode kombinasi baik secara berurutan maupun campuran. Adapun yaitu yang ke materi yang ke-13, penulisan referensi dan plagiasi. Landasan teori diperlukan dalam menjelaskan dan membangun pemahaman terhadap penelitian yang akan dikerjakan. Uraian pada landasan teori ini harus dilengkapi dengan referensi baik yang bersumber dari buku-buku ajar, artikel, maupun dari jurnal ilmiah sebelumnya. Landasan teori yang baik tidak hanya membahas secara substansial variabel, namun variabel dependen maupun variabel independen yang diteliti dari berbagai buku ajar atau textbook. Namun, juga secara mendalam mengenali teori-teori yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. Selanjutnya ke materi yang terakhir yaitu materi yang ke-14, laporan penelitian dan publikasi. Penyajian data merupakan kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian sehingga dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dari akhir. Adapun juga tujuan penyajian data, yaitu yang pertama, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Dan yang kedua, memberikan gambaran yang sistematis tentang kejadian yang merupakan hasil penelitian dan observasi. Yang ketiga, memudahkan dalam membuat analisis data. Yang terakhir atau yang keempat, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih cepat dan tepat dan akurat.
Itulah yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.